Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afifah Zahra Pamela, Sri Hidayatul Reski, dan Yuni Pertiwi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi asumsi, hipotesis, pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi penelitian. Rumusan masalah pertama, jelaskanlah pengertian asumsi dari sebuah judul penelitian beserta contoh. Solusinya, asumsi dalam kamus ilmiah populer mempunyai arti praduga, anggapan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Asumsi adalah kenyataan penting yang dianggap benar tetapi belum terbukti kebenarannya. Suatu kejadian atau situasi yang dianggap benar sehingga kebenarannya tidak diragukan. Ini tidak sama dengan hipotesis karena asumsi tidak memerlukan pengujian atau pembuktian. Contoh asumsi. Dari judul penelitian, efektivitas pelaksanaan pendidikan pemustaka terhadap peningkatan pengetahuan dalam pemanfaatan perpustakaan bagi peserta didik di SMA 6. Asumsi, jika pelaksanaan pendidikan pemustaka efektif untuk digunakan, maka pemustaka akan dapat memanfaatkan perpustakaan secara keseluruhan. Selanjutnya, 2A. Buatlah sebuah contoh hipotesis dari sebuah judul penelitian. Solusi. Dari judul penelitian, efektivitas pelaksanaan pendidikan pemustaka terhadap peningkatan pengetahuan dalam pemanfaatan perpustakaan bagi peserta didik di SMA 6. Hipotesis dari judulnya, hipotesis 0. Penerapan pendidikan pemustaka tidak efektif terhadap peningkatan pengetahuan dalam pemanfaatan perpustakaan bagi peserta didik SMA N 06 Bandung. Hipotesis kerja, pelaksanaan pendidikan pemustaka efektif terhadap peningkatan pengetahuan dalam pemanfaatan perpustakaan bagi peserta didik di SMA N 06 Bandung. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yuni. Pertanyaan 2B yaitu jelaskan perbedaan hipotesis kerja atau HI dan hipotesis nihil atau H0 dan kapan diajukan HI dan H0. Solusinya yaitu hipotesis kerja atau HI menyatakan ada atau terdapat hubungan antara dua variabel X dengan Y, terdapat perbedaan X dan Y, terdapat pengaruh X terhadap Y, dan sebagainya. Sebaliknya, hipotesis nihil atau H0 menyatakan tidak terdapat hubungan antara dua variabel X dengan Y, tidak terdapat perbedaan X dengan Y, tidak terdapat pengaruh X terhadap Y, dan sebagainya. Pengajuan HI dan H0 tergantung kepada kecenderungan kajian teori yang dibahas. Jika teori lebih cenderung ke hipotesis kerja atau HI, maka digunakan HI. Namun, jika kajian teori lebih cenderung ke arah hipotesis nihil atau H0, maka digunakan H0. Rumusan masalah yang ketiga yaitu, jelaskanlah beserta contoh kapan diajukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian diajukan apabila tidak ditemukan teori atau landasan yang mendukung hipotesis. Contohnya yaitu pada saat rumusan masalah bagaimana guru meningkatkan mutu pendidikan, maka pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana strategi guru untuk meningkatkan prestasi peserta didik di bidang akademik, dan bagaimana strategi guru untuk mengembangkan skill peserta didik di bidang non-akademik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reski. Pertanyaan keempat, bagaimana perbedaan pertanyaan penelitian dan rumusan masalah? Jawabannya, pertanyaan penelitian ini biasanya memiliki suatu pertanyaan yang lebih kecil atau lebih menekankan untuk pertanyaan lebih khusus, spesifik, dan jelas. Sedangkan rumusan masalah ini lebih menunjukkan suatu pertanyaan hal yang besar, lebih menekankan kepada pertanyaan yang bersifat umum. Pertanyaan yang kelima, bagaimana perbedaan kegunaan penelitian dengan tujuan penelitian? Penelitian merupakan suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan, mengetahui, mengeksplorasi, dan mengevaluasi masalah tertentu. Tujuan penelitian ini tergantung kepada masalah penelitian yang kita pilih.
Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan untuk mengatasi suatu persoalan pada suatu penelitian. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.